Setelah tuan dari Raja Obat mendengar ini, matanya berputar terkejut. Setelah menerobos peringkat ketujuh, dia merasakan jiwanya sendiri dan bisa berlatih teknik jiwa. Sebagian besar seniman bela diri tidak memiliki metode pemurnian jiwa yang baik. Teknik pemurnian jiwa semacam ini seringkali hanya ada dalam legenda, bahkan dalam identitasnya dia hanya pernah mendengarnya, tapi dia belum pernah melihatnya. Rumor mengatakan bahwa teknik rahasia ini hanya dapat dimiliki oleh raksasa teratas di domain bela diri, dan jarang orang biasa melihatnya sepanjang hidup mereka. Tapi sekarang, Qin Chen dengan santai memberinya teknik pemurnian jiwa, bagaimana mungkin itu tidak mengejutkan Master of Medicine King? Teknik rahasia yang sangat kuat. Apakah ini teknik pemurnian jiwa? Terima kasih Chen Sao, kebaikan yang besar, saya tidak akan pernah melupakannya. Tuan Kebun, Anda tidak harus bersikap sopan. Hubungan antara Anda dan saya adalah hubungan kerja sama. Jika Anda lebih kuat, Tuan Muda Paviliun Cendi ini bisa lebih aman. Setelah berbicara, Qin Chen meninggalkan ruangan tanpa ragu-ragu, hanya menyisakan pemilik Taman Raja Pengobatan. Siapa Shao Chen? Apa yang dia gunakan barusan adalah teknik kontemplasi jiwa yang legendaris. Dia benar-benar menguasai teknik rahasia seperti itu, dan dengan basis kultivasi Master Bela Diri tingkat ke-6, dia bisa melakukan teknik pemurnian jiwa pada saya. Melihat Qin Chen meninggalkan ruangan, Master dari Taman Raja Pengobatan sangat bersemangat di dalam hatinya, dan dia tinggal untuk waktu yang lama. Pada saat yang sama, dia juga memiliki keraguan yang mendalam tentang Qin Chen. Apakah itu teknik pemurnian jiwa atau teknik merenungkan jiwa? Di seluruh benua Tianwu, ini adalah keberadaan seperti harta karun, dan ini jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki orang biasa. Mungkin, statusnya bahkan lebih luar biasa dari yang aku kira. Tidak heran jika Zuo Qingfeng, murid Raja Xuan Yi Yaowang, akan memperlakukan orang ini sebagai tuannya. Ruang rahasia. Qin Chen duduk bersila, merasakan segala sesuatu antara langit dan bumi. Kekuatan spiritualnya telah menembus ke tahap ke-7, tetapi dalam basis kultivasi seni bela diri, dia masih hanya berada di tahap akhir dari tahap ke-6. Kehendak seni bela diri adalah prinsip tertinggi langit dan bumi, mengapa tidak menggabungkannya? Mencapai seni bela diri tertinggi. Qin Chen memiliki pemikiran seperti itu yang mengalir di benaknya. Qin Chen merasa tenang, mencoba membuat seni bela diri bergabung menjadi kekuatan baru. Di kota Chaotian, badai tidak pernah mereda. Dinasti Dawei memangkas para jenius dinasti Dajin dan memenangkan kuota dinasti menengah. Bahkan kabar bahwa pemilik Taman Raja Obat membunuh Yuan Hengkong karena hal ini menimbulkan gelombang besar yang berlebihan. Semua orang yang memenuhi syarat memasuki alun-alun. Ketika alam rahasia iblis surgawi terbuka, kelompok orang ini dapat memasuki dunia rahasia. Melihat lebih dari 100 sosok menakutkan di langit langsung turun ke alun-alun. Kelompok orang ini memancarkan aura yang mengerikan, masing-masing dari mereka adalah master tingkat Wuwang, terutama 7 pemimpin, auranya sangat menakutkan. Sangguan Lu, bagaimana persiapannya di sini? Titik. Beberapa orang sudah siap. Segel alam rahasia iblis surgawi telah mencapai titik terlemahnya. Selama jumlah orangnya cukup Anda dapat membuka segel dan membuka alam rahasia. Ketujuh orang ini adalah nenek moyang dari 7 dinasti atas dan 7 pembangkit tenaga listrik teratas di tanah 100 dinasti. Kalau begitu, mari kita mulai masuk. Seorang wanita tua berkata. Master Paviliun Sangguan Lu membungkuk, lalu pergi ke alun-alun dan berteriak kepada kerumunan di bawah, sekarang, pertama-tama undang orang dari 7 dinasti atas untuk memasuki alun-alun. 140 Raja Bela Diri dan lebih dari 700 jenius masuk sekaligus. Selanjutnya, 37 pemain kelas menengah diundang untuk masuk. Sangguan Lu berteriak lagi. Saya mendengar bahwa di antara dinasti menengah yang baru dipromosikan kali ini, ada dinasti Dawei. Semua orang dapat melihat bahwa orang ini adalah nenek moyang dinasti Dagan Ding Qianqiu. Leluhur, kelompok orang itu berasal dari dinasti Dawei. Ding Qianqiu mendengus dingin, ada sedikit niat membunuh di matanya. Jejak niat membunuh ini terungkap, dan Liu Tai dan yang lainnya tiba-tiba merasa bahwa mereka terkejut, seolah-olah mereka sedang ditatap oleh binatang buas. Qin Chen yang tersenyum dingin, jangan khawatir, orang-orang ini tidak berani melakukan apapun di sini, tetapi setelah memasuki alam misterius iblis surgawi, saya tidak tahu bagaimana situasinya, saya harus waspada. Ding Qianqiu berkata, semua orang ingat bagaimana rupa mereka, aku ingin dinasti yang perkasa ini memasuki alam rahasia iblis, dan tidak ada yang keluar hidup-hidup. Petik 2. Leluhur, jangan khawatir. Mengapa Anda memiliki 18 orang? Ketika Qin Chen dan yang lainnya memasuki alun-alun, seorang pria dari Paviliun Tianji menghentikan Qin Chen. Kami bertiga dari Paviliun Cendi. Itu adalah tempat kekuatan tingkat rendah Paviliun Cendi, kita masuk bersama.
Kali ini alam rahasia iblis surgawi dibuka, dan tidak banyak tempat di Pil Pavilion, Bloodline Holy Land, dan Artifact Hall. Ekspresi Liu Tai ingin menjelaskan, tiba-tiba dihentikan oleh sebuah tangan. Wajah Qin Chen tenang, dan dia tersenyum tipis, leluhur tua Liu Tai tidak perlu berkata apa-apa lagi. Budak kulit hitam, Lin Tian, dan Zhang Ying, kalian bertiga, Qin Chen berkata kepada budak kulit hitam. Budak kulit hitam itu tidak ragu sama sekali, dan langsung pergi. Wu Wang bernama Buksun, dia menatap Liu Tai dan yang lainnya segera mendengus dingin, masuk. Setelah semua kekuatan menengah masuk, Sang Guan Lu berkata, sekarang kekuatan inferior yang tersisa memasuki alun-alun. Pada saat ini, mereka semua dengan cepat masuk ke alun-alun. Budak hitam, Lin Tian dan Zhang Ying akan segera masuk ke alun-alun. Wajah Raja Wu dari Paviliun Tianji yang disebut Buksun tiba-tiba berubah, dan 3 budak hitam dihentikan dalam sekejap, dan dia dengan dingin mendengus, kalian bertiga telah dicabut karena melanggar aturan Paviliun Tianji. Dinasti Dagan ini benar-benar kejam. Karena hal kecil ini, ia mencabut sedikit kualifikasi. Merampas 3 tempat sekaligus jelas merupakan kerugian besar bagi dinasti Dawei. Mereka menghitung semua tempat di dinasti Dawei dengan hati-hati. Jika budak kulit hitam tidak bisa masuk, itu akan menjadi kecelakaan besar. Kami adalah murid Paviliun Chendi. Paviliun Chendi adalah kekuatan inferior yang disertifikasi oleh Paviliun Tianji, mengapa tidak membiarkan kami masuk? Budak hitam itu berkata dengan sungguh-sungguh. Pergi sekarang juga. Ekspresi Zhang Ying dan yang lainnya tiba-tiba berubah. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Liu Tai dan yang lainnya juga memandang Qin Chen dengan cemas. Mata Qin Chen dingin. Dia hanya berkata kepada 3 budak hitam, kalian bertiga masuk. Kuota untuk Tuan Chendi kita dan pasukan lainnya diperoleh melalui jalur formal. Dalam tim dinasti Dagan, itu tampak seperti ledakan dalam sekejap, dan banyak Wu Wang dan Wu Wang yang setengah jenius sangat marah, dan mereka ingin segera membunuh Qin Chen. Ding Qianqiu juga penuh dengan niat membunuh, dan niat membunuh yang menakutkan langsung menyelimuti Qin Chen, dan Yu Qiansui dan yang lainnya. Leluhur Ding Qianqiu, semuanya, harap tenang. Namun, Paviliun Chendi ini, belum lagi asalnya yang tidak diketahui, baru saja melanggar peraturan, Ding Qianqiu berkata dengan ringan. Sikapnya jelas, dia hanya tidak ingin 3 budak kulit hitam dari Paviliun Chendi masuk. Jika kamu tidak pergi, Bu Mou akan meledakkanmu sendiri. Tetapi sebelum telapak tangannya sempat jatuh, aura menakutkan tiba-tiba jatuh di depan 3 budak hitam, seorang wanita paruh baya yang mengenakan jubah obat, dan seorang backhand menamparkan wajah Busun. Pada saat itu, mencari langkah itu juga orang kuat dari Paviliun Tianji, Raja Seni Bela Diri di puncak tahap ke-7, dia segera dibawa keluar dan jatuh dengan keras ke tanah. Mulut penuh darah keluar. Siapa yang berani memindahkan kekuatan yang direkomendasikan oleh Taman Raja Pengobatan saya? Anda tidak ingin hidup lagi. Master of Medicine King Garden menatap dingin ke arah yang terbaring di sana dengan ngeri, matanya memancarkan cahaya dingin. Apakah itu pemilik Raja Pengobatan? Kenapa dia di sini? Di belakang panggung dinasti Dawei adalah pemilik Raja Pengobatan, tahu kan? Dinasti Dajin yang dikuasai dinasti Dagan ingin melakukan tindakan terhadap Raja Dawei, namun Yuan Hengkong langsung dibunuh oleh pemilik Raja Pengobatan. Pemilik Raja Pengobatan terlalu kejam. De Busun juga anggota Paviliun Tianji. Siapa pemilik Raja Pengobatan? Anda tidak tahu itu, tetapi bahkan 7 leluhur dari dinasti teratas takut menyinggung Paviliun Tianji, ada pertunjukan bagus di sini. Petik 2. Melihat kemunculan tiba-tiba pemilik Raja Obat, seluruh alun-alun berbisik dan bersemangat. Sejujurnya, hampir tidak ada yang bisa melihat hegemoni dinasti Dagan. Saya berharap seseorang akan datang, berpasangan dengan dinasti Dagan, dan bertarung habis-habisan. Bagaimanapun, 7 kekuatan superior tidak ada yang baik. Dengan tamparan, pemilik Taman Raja Pengobatan bahkan tidak melihatnya. Dia hanya mengangkat kepalanya untuk melihat Sang Guan Lu, dan berkata dengan dingin, Sang Guan Lu, Paviliun Chendi adalah kekuatan tingkat rendah yang direkomendasikan oleh lelaki tua itu, dan Paviliun Rahasia Surgawimu juga lewat. Yao Wang Yuan bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk merekomendasikan kekuatan yang lebih rendah. Petik 2. Namun, ketika pemilik Taman Raja Pengobatan datang untuk menanyakan kejahatan tersebut, dia tidak berani mengabaikan, dan berkata, pemilik Taman Raja Obat, Lu Mou tidak berani melakukan ini. Kalian bertiga masuk duluan, saya ingin melihat, siapa yang berani menghentikan pasukan yang direkomendasikan oleh Taman Raja Pengobatan saya. Pemilik Taman Raja Pengobatan tidak peduli dengan kata-kata Sang Guan Lu. Melihat tuan dari obat raja berkata demikian, ketiga budak hitam itu segera masuk. Ketika mereka masuk, mereka dengan dingin melirik Buksun yang terbaring di sana.
Bahkan jika Paviliun Cendi ini adalah kekuatan yang direkomendasikan oleh Master of Medicine King Garden, itu melanggar aturan Paviliun Tianji sekarang dan memasuki alun-alun sebelumnya. Yang lain juga memandang Master of the Medicine King dengan takjub. Ini terlalu mendominasi, mereka baru pertama kali melihat seseorang berbicara dengan begitu arogan dan begitu mendominasi tentang pelanggaran peraturan. Dengan status Taman Raja Pengobatan, pasukan yang disarankan memasuki alun-alun terlebih dahulu, dan memang tidak ada yang salah dengan itu. Master dari Medicine King Garden mencibir dan melihat ke arah leluhur dari 7 dinasti. Dia merasa sedikit kuota untuk alam rahasia iblis surgawi ini tidak bisa hilang dari Taman Raja Pengobatannya, dan dia meminta untuk diberikan 10 kuota Raja Bela Diri. Ekspresi nenek moyang dari dinasti besar yang menonton pertunjukan dengan senyuman sebelumnya tiba-tiba berubah. Jumlah tempat di alam rahasia iblis surgawi sangat terbatas. Mereka telah mengalokasikan semua tempat sejak lama. Sekarang Master of the Medicine King akan bergabung. Wajah 7 dinasti berubah, dan mereka semua menunjukkan ketidakpuasan saat melihat Ding Qianqiu. Ekspresi Ding Qianqiu sangat jelek, tetapi dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Master kedokteran Taman Raja bertindak tidak bermoral dan sendirian. Kekuatannya kuat, kecuali dia bisa langsung dibunuh, jika dia membuat marah lawan, jika lawan dibantai di dinastinya sendiri, tidak ada kekuatan yang bisa menahannya. Pada saat ini, leluhur dari 7 dinasti juga tidak dapat tenang, dengan kata-kata mereka akhirnya menenangkan Master of Medicine King. Orang-orang dari kekuatan lain melihat pemandangan ini, darah mereka mendidih, dan hati mereka sangat bersemangat. Mendominasi, itu terlalu mendominasi. Siapa di antara mereka yang tidak ingin berbicara dengan 7 dinasti seperti ini? Sayangnya, jika mereka berani mengatakan itu, mereka akan dihancurkan oleh 7 dinasti dalam beberapa menit. Hanya pemilik Raja Obat yang memiliki kekuatan untuk mengatakannya.